Kakak Andika ini untuk saya pribadi memang adalah seorang guru, selain guru juga kakak, penasehat yang baik dan pendengar yang baik pokoknya. Nah, jadi Bentar bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi Channel bersama saya Olga di podcastnya Bukan Baku Tende. Nah, pada hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dan dia itu salah satu guru. Kalau untuk saya pribadi dia itu adalah guru. Siapa dia? Langsung saja, ini dia Kakak Andika. Halo Olga. Halo Kakak Andika, kakak guru, kakak suhu. Oke. Karena ini bukan baku tende. Ya, bukan baku tende ya. Tidak boleh baku tende. Tidak di tenda ini kakak. Jadi Kakak Andika ini untuk saya pribadi memang adalah seorang guru, selain guru juga kakak, penasehat yang baik dan pendengar yang baik pokoknya. Nah, jadi Bentar bang Oke. Olga. Kakak Andika, apa kabar hari ini kak? Alhamdulillah kabar saya baik Olga, dan hari ini saya agak gimana ya rasanya. Gimana? Ternyata saya diundang juga sama Olga. Masya Allah. Haruslah Kakak Andika itu harus diundang di sini karena Kakak Andika ini adalah salah satu perumus dari Nasdem Digital. Maka dari itu saya harus mengundang kakak di sini. Nah kakak, langsung saja barangkali kakak ya. Langsung ke pertanyaan saya yang pertama nih kakak. Kakak, mengapa ada ide untuk membuat Nasdem Digital? Alasannya apa sih kak? Karena yang kita tahu nih, orang biasanya mikir kalau bukan Nasdem sih, semua parpol tuh kaku dan itu aja. Kenapa mau buat Nasdem Digital kak? Iya, Nasdem Digital itu sebetulnya program nasional partai Olga. Dan kalau pertanyaannya mengapa Nasdem Digital, itu sesuatu yang necessary atau niscaya. Kita hidup dalam satu era yang disebut dengan era digitalisasi internet ini, era 4.0, era di mana semua hal itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya konvensional dan analog. Jadi dulu kita mungkin punya kaset tape, kemudian ada VCD, terus bertransformasi sekarang semua menjadi digital. Nah ini era digital di mana pola interaksi itu berubah, pola komunikasi itu berubah, masuk ke dalam sebuah ekosistem baru yang disebut dengan ekosistem digital. Di dalamnya itu ada sosial media, ada macam-macam ya platform-platform yang kita gunakan itu. Nah Nasdem mengambil platform sosial media sebagai wadah untuk membangun komunikasi politik dan informasi politik mengikuti selera kekinian non-e-commerce. Begitu Olga ceritanya. Buat salah satu media kampanye juga nggak sih kak? Itulah. Jadi media komunikasi politik. Jadi nanti, jadi kan begini Olga, ini era disrupsi, ini era post-truth. Era post-truth ini era di mana informasi itu banjir ya. Informasi apa saja itu dituangkan. Ada aja kak ya? Ya, dulu kan kita mengenal ada istilah di awal-awal digitalisasi itu kan namanya citizen journalism. Di mana orang pribadi di jalan itu bisa menjadi jurnalis, melaporkan kabar dan berita. Melalui akun sosial medianya itu bisa jadi viral ke seluruh dunia. Itu contohnya. Nah, ketika partai politik tidak masuk ke dalam ekosistem itu, dia akan menjadi sebuah masa lalu. Paham kan maksudnya? Ini kan sebuah dunia baru, dunia sebuah ekosistem baru, di mana percakapannya itu juga baru dan melibatkan banyak aspek dan paradigma di dalamnya. Nah terus kalau partai politik tidak masuk ke dalam, kebayang nggak itu Olga? Oh ketinggalan banget. Ketinggalan banget. Kita menjadi terasing dari satu dunia ini, di mana dunia ini itu bersamaan dengan kita mengalami dalam kenyataan apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini disebut dengan generasi Z, generasi Zero, generasi milenial. Inilah eranya yang disebut dengan bonus demografi, di mana angka usia kelahiran di atas 2000 dengan yang di bawah 2000 itu bersamaan sekarang sama-sama hidup dalam dunia ini. Nah mereka kecenderungannya begitu, lebih kepada digitalisasi. Nah narasi sebuah partai politik harus hadir di sana, termasuk wawasan-wawasan kebangsaan, sehingga jati diri, karakter diri dari setiap anak-anak milenial itu tidak terlepas dari ikatan historis dan ikatan sosiologisnya terhadap bangsanya. Gitu loh Olga. Jadi punya kepribadian kata Bung Karno, walaupun di dunia
internet ini, gitu loh Olga tujuannya. Oke, keren banget ya Nasdem Digital. Nah, terus Keren nih dong, Kak. seperti Olga yang keren ini. Kakak yang lebih keren. Nah, Kakak, terus Oke. nih Kakak. Gimana caranya Kakak buat ngumpulin tim itu? Susah nggak sih Kak buat ngumpulin tim-tim itu sebelum terbentuknya Nasdem Digital ini? Dari awal saya punya prinsip bahwa ini mudah. Mudah. Kenapa mudah? Karena ini zamannya. Yang susah itu kalau mencari generasi kolonial untuk menjadi tim. Makanya harus menjadi tim dalam Nasdem Digital itu adalah generasi milenial. Karena automatically ini peradaban mereka loh. Iya. Ini sejarah mereka. Benar-benar. Jadi mereka akan beradaptasi dengan mudah hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena hidup mereka di situ. Sama dulu kalau kita main kelereng, main kartu, Sekarang taro tuh dan kalau segala online macam. kelereng ada juga. Kelereng gitu. Sekarang ada. Nah itu sama dengan seperti itu. Dunia digital itu seperti itu. Makanya kalau orang bilang, susah nih bagaimana partai politik ikut dalam digitalisasi. Kita mau rekrut generasi milenial masuk ke partai. Bukan merekrut, Olga. Tapi melibatkan mereka terlibat di dalam proses produksi, distribusi, dan menyerap informasi komunikasi itu. Jadi mereka yang harus berperan, anak-anak milenial itu loh. Seperti Olga dan teman-temannya gitu Iya, loh. benar. Jadi kalau orang bilang, nih kita harus cari suara dari generasi milenial. Tapi yang ngomong, ya generasi kolonial lah. Aku nggak mau ngomong umur ya, Benar, ntar benar. ada yang tersinggung lagi gitu loh. Tapi generasi milenial itu harus kita masuk di dalamnya. Jadi kan Emang yang misalnya harus begini. berbaur kaum kolonial tadi harus berbaur sama kita ikut kayak dalam karena ini percakapan adalah era narasi. kita. Iya, ini era di mana anak-anak milenial itu membongkar sebuah kehidupan yang Kehidupan lama. monolog, ya kira-kira begitu. Ya itu namanya disrupsi. Dan ini totalitari. Tidak ada kekuasaan yang menggerakkan, tapi itu terjadi. Teknologi telah mengubah segalanya dan mendekatkan akses yang jauh menjadi dekat. Dan kadang-kadang orang bilang yang dekat menjadi jauh loh. Benar. Oh gitu. Dan kecenderungannya lebih kepada privacy, lebih kepada bagaimana seseorang mengaktualisasi dirinya atas otoritasnya. Nah disinilah kunci-kunci daripada narasi kepartaian itu harus hadir. Karena kalau enggak, ini semua orang pakar loh Olga. Sekarang orang kalau buka klik browser informasi, buka YouTube, buka apa aja, buka Google, itu semua informasi ada, semua tersaji. Nah, nilai kepakaran seseorang itu enggak lagi berbasis sarjana, doktor, profesor, karena semua orang ngomong itu dengan narasi yang sama. Terus apa yang membedakannya? Apakah? Apa yang membedakannya kira-kira Olga? Orang itu pakar atau tidak? Gue juga tahu kok apa yang lu ngomongin. Ntar gue klik Google, gue tahu loh. Iya, walaupun dia nggak sarjana, Iya, kayak walaupun dia dia bisa nggak cari di sarjana. Google. Iya. Nah inilah disebut dengan era sekaligus era out of the box. Maka di sini bukan structure yang bekerja, bukan struktur, tapi functionality, fungsional. Lu bisa ngapain sih? Bisa jadi konten kreator enggak? Atau misalnya kalau jadi anggota DPR, kemampuan menjadi anggota DPR tuh agar orang lihat kau mampu di situ apa sih? Begitu. Kamu punya kekuatan untuk menjadi bupati itu apa sih? Pikiran-pikiranmu itu, gagasanmu itu apa loh? Nah, ini sekaligus memudahkan ketika orang ingin menawarkan, ya ini sebuah market besar. Jadi ketika orang mau menawarkan gagasannya, lewat media sosial sangat mudah, tetapi itu lagi narasi yang kuat dan solid itu yang menentukan, gitu Olga. Oke deh. Jadi kakak, tujuan utamanya sebenarnya apa kakak gitu? Itu rahasia. Rahasia. Bilang tidak ya? Bilanglah kak bagi Oke, tujuannya tentu pertama adalah bagaimana agar generasi milenial itu paham akan politik dan politik negara. Jadi kita ingin agar terutama ideologi kita sebagai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan itu nggak boleh putus. Jangan nanti anak-anak muda kita, anak-anak kita itu lebih paham
bagaimana menjadi nasionalisme Jepang, nasionalisme Korea, ketimbang nasionalisme Indonesia itu bagaimana? Iya, soalnya kan anak zaman now tuh banyak yang suka Korea tuh Kak, drakor-drakor tuh. Dan itu impact culture, impact kebudayaan yang seringkali kita abaikan, tetapi itu penting. Nah, partai politik harus hadir dalam ruang-ruang ini. Jangan kemudian berada di pinggir dari sebuah konstruksi narasi besar yang jadi harus masuk ke dalam, mengambil peran, memberi warna. Itu satu, Olga. Yang kedua adalah tentu kalau kepentingan praktis partai, ya tingkat kedikenalan dan kepopuleran partai dan existing itu hanya bisa kalau kita terlibat dari masa ke masa, mengeksiskan diri dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan dramatis ini, Olga. Gitu loh. Tujuannya. Tapi ya kalau misalnya Olga mau nyalek, ya juga bisa. Lewat podcast ini loh. Ini akan membuat Olga terkenal dan orang ke depan tahunya Olga itu ya kalau bukan Pak Kutende pasti warisan sudah bicara loh. Bagi-bagi kalau ada monetisasinya. Oke, kalau ada kita bagi-bagi sama Kakak Andika ya guys. Kayaknya wajib deh. Oke. Terus Kakak, pertanyaan terakhir saya. Harapan Kakak ke depan untuk Nasdem Digital ini seperti apa? Harapan saya tentu saja ini akan terus berkembang dan akan melibatkan banyak sekali para konten-konten kreator anak-anak muda untuk terlibat dalam satu rumah besar ini namanya Kanal Restorasi ini. Dan tentu saja kita ingin bahwa Nasdem itu berbicara banyak dalam dunia digitalisasi ini untuk mengisi kehidupan jasmani dan rohani serta pikiran-pikiran para generasi milenial, Olga. Serius sekali. Serius banget guys. Oh, gitu, sangat seru. Masya Allah, sangat seru banget ya kalau sama Kakak Andika. Kalau semua narasumbernya, pembicaranya kayak gini, kayaknya aku bakal senyum-senyum terus deh. Iya Kak, soalnya asik banget gitu. Nah, oke, baik guys, Kakak Andika, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Olga, saya terima kasih Olga. Ini sesuatu yang luar biasa pemirsa. Masa iya? Sudah berhari-hari saya tunggu ini. Kapan ini Olga undang saya? Hari ini. Kayaknya dan sesuatu sekali. Terima kasih, saya berterima kasih Olga sudah diundang di sini. Saya yang terima kasih Kak. Nah, besok-besok siapa tahu kakak-kakak juga mau mampir di Kanal Restorasi bareng saya dan juga Kakak Andika pastinya juga. Dan ya, saya pamit undur diri kali ya Kakak. Dan terima kasih Kakak udah mampir. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe Kanal Restorasi. Kita juga punya Facebook, fanpage, punya Instagram, juga Twitter. Nanti Kakak Andika sudah subscribe Kak? Oh sudah dong. Like, comment, and share. Oh itu. Kayak Kakak Andika like, comment, and subscribe, juga share. Biar makin banyak yang nonton ya Kak? Oke. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.